Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Miss Daherani and from class A1 2019. From school is SMK Kesehatan Surya Global Cimahi. And this video I will explain about descriptive text for technical meeting. And descriptive text is a text that describe a particular person, place, or thing. Itu adalah jadi descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan orang, tempat, atau benda. And now we come to generic structure of descriptive text. Sebelum kita masuk ke detailnya, kenapa sih kita harus belajar atau mengetahui generic structure of descriptive text? Itu karena ketika kita ingin menulis descriptive text, di awal kita harus bisa bikin, kayak misal di awal kita harus bisa bikin identification. Ini ada di identification. This part introduce what or who and the subject being discussed. Nah, di sini part ini dikenalin dulu apa yang akan dideskripsikan. Biasanya terletak di paragraf pertama. Itu untuk identification. And the next is description. This part show the detailed description of subject. It might include the information about the appraise of or quality of the subject being described. Jadi di description ini itu lebih fokus ke detailnya, kayak misalnya lebih benar-benar merincikan atau benar-benar mendeskripsikannya, deskripsikan ke fokus tadi yang subjek, fokus benda, orang, atau tempat seperti itu. And the next is example of identification and description. Di identification seperti yang tadi dijelaskan itu terletak di paragraf pertama. Seperti kalimat yang udah saya biruin di sini. Itu this one, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Nah, itu merupakan identification karena di sini menceritakan terlebih dahulu apa yang akan dideskripsikan. Next di paragraf kedua, yang di paragraf keduanya itu adalah description. Nah, di sini di paragraf ini itu tuh udah menjelaskan keseluruhan mengenai apa itu Borobudur, kayak misalnya lantainya, terus bentuknya dan segala macam. Itu benar-benar lebih detail mengenai Borobudurnya. And the next, dalam mempelajari descriptive text itu ada yang namanya language feature of descriptive text. Nih, atau unsur kebahasaan agar bahasanya jelas, tidak rancu dan dapat dimengerti. Yang pertama itu fokus on specific participant. Jadi descriptive text itu fokus ke subjek tertentu ya. Kayak yang tadi tempat, orang, atau misalkan tempat, orang, ataupun waktu. And second is using simple present tense. Jadi di descriptive text itu memakai simple present tense atau tense yang digunakan untuk mengatakan fakta-fakta atau realita-realita, dan ini sudah pernah dipelajari waktu SMP kalau nggak salah ya. And the next is using adjective and adverbs. Nah, jadi dalam deskriptif pasti ada kata sifat. Kata sifat kayak misalnya yang tadi ya, historical buildings. Nah, merupakan kata sifat. Jadi di setiap descriptive text pasti ada kata sifatnya. And adverb itu kata keterangan. Nah, di sini itu pasti ada juga kata keterangan di descriptive text itu. Kayak misalnya tempat, keterangan tempat, atau keterangan cara. And next is using present passive voice. Itu adalah kalimat pasif di descriptive text. And the next is example for using simple present tense. Nah, contohnya itu ada di Borobudur is one of historical building in Indonesia. Nah, Borobudur adalah salah satu dari bangunan bersejarah di Indonesia. Nih,
Di sini dia pakai to be is. Nah, ketika memakai to be is, pastinya tense-nya itu simple present tense. Karena kalau pakai simple past tense itu pakainya was. Nah, yang kedua, next is example adjective and adverbs. Nah, di sini ada kata historical buildings in Indonesian. Ya. Bangunan bersejarah di Indonesia. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris itu historical is kata sifat ya. Building in Indonesia. Indonesia itu berarti masuknya ke adverb. Kata keterangannya ya, kata keterangan tempat. Nah, jadi kalau misalnya di bahasa Inggris itu kata sifat ditaruh duluan. Nah, ditaruh duluan. Jadi historical Borobudur is one of historical building in Indonesia. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia itu adjektifnya itu disimpan di belakang. Ya, jadi kayak bangunan bersejarah gitu. Kan kalau misalnya jadi kayak bangunan Borobudur adalah salah satu dari bangunan bersejarah di Indonesia. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris itu jadi bersejarah bangunan gitu kan ya, dibalik gitu. Itu untuk using adjective and adverbs. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.